Polisi telah mengamankan oknum dokter kandungan yang melecehkan pasien di sebuah klinik di Garut. Ya, namun dokter tersebut masih dalam pemeriksaan dan statusnya akan ditentukan lebih lanjut. Setelah videonya viral, dokter kandungan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di sebuah klinik di Garut telah diamankan polisi. Pelaku langsung diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Garut. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyatakan pelaku telah diamankan kurang dari 24 jam setelah videonya viral. Pelecehan terjadi di sebuah klinik di Garut pada Juni tahun lalu dan pelaku juga sudah tidak membuka praktik lagi di Garut. Jadi karena viral tadi malam, langsung kita atensi. Polisi membentuk tim khusus baik dari Polres Garut bersama dengan Polda Jawa Barat langsung menindaklanjut dan alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan yang bersangkutan. Demikian kita mendatangi klinik di sekitar Garut, ada klinik Karya Astra. Didapat informasi memang itu diduga terjadi sekitar bulan Juni 2024, jadi sekitar sudah 10 bulan yang lalu di lokasi. Pelaku yang kini telah diamankan, statusnya kini masih dalam pemeriksaan dan masih didalami untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara sudah ada 2 korban yang mendatangi langsung ke Polres terkait masalah ini. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya seorang dokter kandungan diduga cabuli pasien di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Aksi dugaan pencabulan tersebut terekam dari kamera CCTV ruangan. Video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut, Jawa Barat. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Akibat aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni memberikan ultimatum kepada Polres Garut agar menangkap pelaku dalam waktu 1x24 jam. Jika tidak, maka atensi pemecatan akan langsung dilaporkan kepada Kapolri. Polisi Garut merespon ini secara cepat. Nggak usah lagi penyelidikan, ngapain? Wong di depan mata kelihatan kok. Harusnya segera. Bagaimana caranya? Itu yang tahu Polres Garut. Sisi penegakan aturan hukumnya Polres Garut yang tahu. Mestinya sih sama, nggak perlu lagi penyelidikan lah, ini jelas depan mata kok. Nggak perlu Komisi 3 untuk mengawal. Nggak perlu, ini depan mata, nggak perlu. Tapi kalau dia lambat, 1x24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri Polres Garut ganti. Sementara Dinas Kesehatan Garut tengah selidiki apakah video yang viral adalah kasus baru atau lama. Karena tahun lalu seorang dokter bernama Dr. Syafril yang berdinas di rumah sakit pemerintah dilaporkan terkait kasus pencabulan. Namun sejak 2024 akhir, kontraknya telah dihentikan dan tidak lagi bekerja di pemerintah. Kasus yang memang sudah lama sebetulnya ya, di tahun 2024. Tapi memang untuk pastinya nanti saya mungkin akan klarifikasi lagi dan cek lagi ya ke dokumen-dokumen yang waktu itu masuk ke Dinas Kesehatan. Bu, kalau korban dulu sempat lapor nggak, Bu? Nantilah saya lihat lagi ya itu teh. Sempat lapor, beliaunya aktif lapor atau kitanya yang dapat laporan terus manggil gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang harus saya pastikan lagi ya. Karena itu kasus sebetulnya sudah rada cukup lama ya. Ya maksudnya itu di 2024. Sementara terkait lokasi kejadian, Dinkes menyatakan tidak terjadi di rumah sakit pemerintah. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Pihak klinik tempat praktik oknum dokter kandungan cabul angkat bicara. Ya, oknum dokter kandungan itu berpraktik selama 2 tahun. Berprakteknya di sini, Bu? Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa, Bu? 2023. Sampai Sekarang, tapi sudah kalau dari ini sudah tidak praktek lagi di sini. Itu sempat ada keluhan dari pasien yang disampaikan langsung ke pihak klinik?
ya sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Bu, merasa dirugikan nggak Bu dengan adanya viral ini? Jujur sangat sekali merasa dirugikan, apalagi bukan hanya kepada klinik saja sebagai pribadi, tapi kepada seluruh dokter-dokter juga di Indonesia, karena dengan adanya satu oknum ini jadi mencoreng seolah-olah semua dokter itu sepertinya sama gitu, seperti itu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak klinik sendiri seperti apa? Ada tuntutan nggak ke dokter ini, ke oknum ini? Karena sudah merugikan. Kami selanjutnya serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan maksudnya dari manajemen klinik ada tuntutan nggak misalkan ke oknum ini? Atau secara otomatis dipecat mungkin dokternya? Kalau dokternya memang sudah tidak praktek di sini lagi. Kalau untuk lanjutnya apa ada tuntutan atau sebagainya, kami akan koordinasikan juga dengan pihak kepolisian. Oke. Kalau dokternya nggak bekerja di sini, udah tidak bekerja, karena memang ada kasus itu, atau memang dia mengundurkan diri atau seperti apa? Sudah mengundurkan diri sih dari awal. Dari 3 hari ke belakang berarti? Dari sebelumnya, dari bulan tahun ini sudah mulai tidak ini sih praktek tidak praktek lagi di sini. Praktek itu sudah terjadwal tidak khusus gitu. Jadi hanya hari-hari tertentu tidak, dan pasien juga sudah bilang tidak praktek lagi di luar. Karena memang beliau sudah tidak praktek di rumah sakit manapun juga. Jadi saat ini prakteknya gimana pun saya kurang tahu gitu. Tapi nama dokternya masih terpampang ya di depan sana, Bu. Masih. Ya, takutnya masyarakat mengira ini masih praktek di sini gitu. Untuk itu mungkin nanti kita akan coba dicabut, takutnya masyarakat juga takutnya ada. Dan bisa untuk informasi terkini kasus dokter kandungan diduga cabuli pasien, kita sudah terhubung dengan rekan I Solihin di Garut, Jawa Barat. Ya, selamat pagi I, bagaimana informasi terbaru, apakah pelaku sudah ditahan? Baik, Togi dan Sabidra, kebetulan saya sedang berada di depan klinik swasta. Benar bahwa oknum dokter kandungan terhadap pelaku pelecehan terhadap pasien yang saat itu diperiksa kandungan sudah diamankan tim khusus Polres Garut bersama jajaran Polda Jabar Selasa malam, dan langsung diperiksa intensif di ruangan PPA Satreskrim Polres Garut. Kurang dari 24 jam, oknum dokter kandungan diamankan di sebuah lokasi di Garut, dan informasi dari pihak Polres Garut saat ini korban juga telah melaporkan sebanyak 2 orang. Hingga kini posko pengaduan masih dibuka dan belum ada tambahan korban yang melapor ke Polres Garut. Begitu, Togi. Ya, berarti saat ini pelaku berada di mana? Saat ini sudah diamankan di Polres Garut, di ruang PPA. Ya. Gitu, Sabrina. Baik, rekan ini, bolehkah ceritakan kembali mungkin peristiwa ini, kapan ini terjadi? Baik, Togi. Ya, seperti ini kembali mencuat setelah potongan rekaman kamera CCTV menyebar luas di media sosial hingga akhirnya jajaran Polres Garut melakukan pemeriksaan mengenai lokasi di mana pelecehan dilakukan, dan Polres Garut membenarkan bahwa video yang beredar dilakukan oleh oknum dokter di sebuah klinik swasta di kawasan Garut Kota. Dan kejadian sebenarnya sudah terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 lalu. Seperti itu, Sabrina dan Togi. Baik, terima kasih I Solihin melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Baik, itu informasi selanjutnya bisa. Sementara itu terkait kasus pelecehan seksual yang melibatkan dokter kandungan, pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban pelecehan dokter kandungan di Garut, Jawa Barat. Dan berikut pernyataan Menteri PPA Arifah Fauzia.
Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban, apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan melakukan. Ya pemirsa, belum usai kasus pemerkosaan oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kini viral video dugaan pencabulan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya mencuat di Garut. Ya, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratya ini menyatakan kejadian itu menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Prihatinkan karena di tengah situasi kita sedang berupaya untuk memulihkan kepercayaan publik ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, khususnya yang di RSHS. Kita ini sedang mencoba agar supaya masyarakat kembali pulih kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Saya melihat bahwa ini sesungguhnya berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki masalah yang sistemik ya. Jadi kaitannya dengan pengawasan menjadi sangat penting, bagaimana kode etik profesi juga menjadi sangat penting gitu ya. Apalagi ini kan kasusnya adalah kasus relasi kuasa ya. Relasi kuasa ini yang sedang muncul belakangan ini. Ini menurut saya menjadi satu hal yang bagi perempuan seperti kami ini agak mengerikan sekali karena profesi dokter itu adalah profesi yang kita sebut sebagai penyelamat jiwa gitu. Kita datang kepada mereka itu adalah untuk berobat atau mungkin dalam situasi-situasi yang lebih sempit daripada itu kaitannya dengan jiwa. Nah maka tentu kita ingin memberikan semua yang bisa kita berikan termasuk kepercayaan itu pada orang yang bisa kita percaya. Nah ketika kasus-kasus ini muncul, ini dikhawatirkan itu akan terus menggerus kepercayaan masyarakat kepada profesi, khususnya profesi dokter. Jadi saya kira memang ruang untuk mereka bisa menyampaikan terkait dengan kekhawatiran mereka, begitu ya, itu perlu untuk disosialisasikan kembali. Nah sebetulnya kita ini dari Kemen PPA itu punya yang namanya SAPA 129. Dari Komnas Perlindungan Anak juga ada dan lain sebagainya juga ada, bahkan dari wilayah di Jawa Barat juga saya kira ada begitu ya, hanya mungkin sosialisasinya saja. Dan kadang-kadang karena tadi ya, karena kan untuk kasus yang di RSHS ini mereka itu dibius sehingga mereka sendiri bingung itu apakah sebetulnya yang terjadi pada diri mereka gitu, kecuali tadi ada pendampingan dari keluarga sehingga mereka bisa mendorong agar supaya yang bersangkutan melakukan pemeriksaan mandiri dulu, kemudian apabila terjadi sesuatu dia langsung melapor begitu ya. Itu kan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, setelah viral di media sosial pelaku pelecehan seksual wanita penumpang KRL Komuter Line di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat ditangkap. Ya, pelaku diamankan di dalam kereta relasi Rangkas Bitung Tanah Abang setelah wajahnya terdeteksi kamera pengawas stasiun. Tadi, aduh. Nggak dapat? Enggak, bukan tadi. Aduh. Kenapa? Apes banget kayaknya hari ini ya. Oh my God. Dapat driver nggak di cancel mulu kali? Enggak, bukan. Tadi kan aku pas mau turun eskalator. Iya. Aku nggak nyadar ada cowok di belakang aku. Oh. Terus dia numpahin di celana belakang. Inilah video viral saat wanita penumpang KRL Komuter Line mencurahkan isi hatinya pada pengemudi taksi online. Wanita ini mengaku dilecehkan saat baru keluar dari kereta dan turun menggunakan eskalator di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku pelecehan seksual tersebut ditangkap Polsuska KAI Komuter saat menumpang kereta relasi Rangkas Bitung Tanah Abang. Wajah pelaku terdeteksi kamera analitik yang ada di Stasiun Tanah Abang dan Rangkas Bitung. Setelah diperiksa, pelaku mengakui perbuatannya dan kemudian diserahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, di mana korban juga sudah membuat laporan polisi. Pelaku tertangkap karena tertangkap di video analitik yang kebetulan kami punya tim yang 24 jam memonitor pergerakan penumpang. Selain harus berurusan dengan hukum, pelaku juga secara otomatis masuk daftar hitam KAI dan tak lagi bisa menggunakan moda transportasi komuter lain.
Pihak KCI juga mengimbau pengguna KRL untuk waspada pelecehan seksual dan segera melapor jika menjadi korban. Dari Jakarta, Ranu Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kita beri apresiasi kepada pihak kepolisian dan juga PT KAI telah menangkap ini ya, oknum pelecehan yang kasusnya terjadi beberapa hari yang lalu ya. Karena kita tidak tahu ya ini terjadi gara-gara ini ya viral oleh driver tadi. Ini akhirnya viral. Nah, mungkin setelah viral baru dilakukan penangkapan terhadap oknum tersebut. Semoga setelah ini tidak perlu viral dulu ya. True, langsung ditanggapi dan semoga keamanan di stasiun ini semakin lebih terjaga lagi gitu. Lebih ketat juga ya. Lebih ketat lagi pengamanannya di mungkin bisa dipasangkan mungkin CCTV di setiap gerbong juga dan juga mungkin kalau dulu kan security juga di mana-mana. Bisa juga ditambahkan. Dan kita juga menghimbau untuk ini ya, mungkin ada korban-korban yang lainnya yang mungkin takut, please speak up mungkin ke siapapun agar ini ya tidak ketakutan lagi untuk menggunakan transportasi umum ya. Betul sekali.